Pak Rujianto. Saya petani mawar. Saya menanam mawar masih sekitar 3 tahun. Dan saya kenapa nanam mawar, karena prospek mawar ke depan kelihatannya bagus. Istilahnya saya nanam mawar ini cuma bisa bersyukur karena kebutuhan saya bisa tercukupi. Sebelum saya tanam mawar, kebutuhan itu mungkin nggak bisa tercukupi kalau dibandingkan dengan yang saya alami menanam mawar. Karena dari segi panen, kalau istilahnya sayuran atau yang lainnya, itu kan nunggu sampai berapa bulan baru kita panen. Kalau mawar menunggunya cuma sekitar 1 tahun, tapi panennya bisa, kalau tergantung perawatan bagus, bisa mencapai 10 tahun. Itu bisa dipanen setiap hari atau tergantung kita jualnya kemana. Begitu yang dituturkan Rujianto, petani bunga mawar di Malang, Jawa Timur, mengutarakan alasannya berbisnis mawar. Bagi Rujianto, bertanam mawar adalah bisnis luar biasa yang memberi pemasukan rutin dengan nominal menggiurkan. Betapa tidak, setiap hari bos dari 5 orang karyawan ini mengaku mampu mengantongi fulus tidak kurang dari 1 juta rupiah atau sekitar 30 juta rupiah per bulannya. Hasil tersebut Rujianto dapat dari panen yang rata-rata dihasilkan sebanyak 500 tangkai setiap hari. Untuk grade A per tangkai umumnya dibanderol Rp1.000. Saya tanam mawar 2 tempat. Luasnya sekitar 750 dan 750 juga. Untuk saya tanam di sini, saya mengambil varietas yang laku di pasaran di pasar Jogja, Solo, Surabaya, Jakarta, Bali. Itu yang lebih laku, paling laku hafalan, merah, tanpa duri, terus pink, Fanta, salem. Saya 5 macam. Pasar mawar memang masih sangat terbuka. Apalagi pada momen tertentu, permintaannya bisa berlipat seperti misalnya pada Hari Raya dan Valentine's Day. Begitu juga dengan peluang memasok pasar ekspor. Sementara dari sisi budidaya, menurut Rujianto, meski harus sabar menanti selama 1 tahun untuk sampai menghasilkan panen, namun bertanam mawar tidak terlalu merepotkan. Hanya saja komoditas ini cukup rawan dengan serangan hama trips dan penyakit busuk. Harapan dari petani mungkin ada istilahnya produk-produk kimia yang ramah lingkungan, mungkin harganya yang nggak terlalu mahal, tapi bisa ampuh di tanaman buat membasmi hama dan penyakit itu. Masalah. Dalam video diperlihatkan bahwa seorang petani mawar yang telah mendapat penghasilan melimpah berkat budidaya dan tata niaga tanaman hortikultura mawar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di balik kesuksesan dan hasil melimpah dari ladang mawar yang dimilikinya, ada beberapa permasalahan yang masih dirasakan oleh petani. Antara lain, yang pertama, kurangnya produk pupuk ramah lingkungan dengan harga terjangkau. Yang kedua, kurangnya produk pembasmi hama dengan harga terjangkau. Dan yang ketiga, penjualan yang sifatnya masih menguntung. Solusi permasalahan yang telah dialami oleh para petani mawar dalam kasus yang telah disebutkan dalam video dapat diselesaikan dengan cara membuat pupuk dari bahan-bahan organik secara mandiri, bisa menggunakan rempah-rempah, bisa menggunakan bawang supaya dapat menekan angka kerugian dan meningkatkan keuntungan yang akan diperoleh. Pestisida organik ini sendiri tutorialnya sudah banyak terdapat di YouTube channel dan juga akun-akun media sosial para petani-petani milenial seperti Tanduria dan lain sebagainya. Pembuatan pupuk secara mandiri harganya lebih hemat. Kita juga dapat membuat dalam jumlah yang besar. Pastikan juga akun-akun atau channel-channel yang telah kita ikuti adalah akun-akun yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan hasil penelitian mereka. Alternatif lain adalah dengan membeli pupuk dan pestisida organik yang telah ada di pasaran, namun meningkatkan harga penjualan komoditas mawar hasil panen itu sendiri.
Solusi permasalahan yang kedua yaitu pemasaran yang dilakukan oleh petani dalam video tersebut juga tidak menyebabkan margin yang terlalu besar karena rantai penjualan yang dapat dikatakan singkat, sehingga antara petani dan penjual tidak mengalami ketimpangan perolehan keuntungan. Namun, permasalahan yang lain adalah adanya penjualan mawar yang sifatnya momentum. Hal ini dapat diselesaikan melalui fungsi penyimpanan di mana penyimpanan secara baik dan khusus dapat menjaga kualitas mawar tersebut tetap terjaga dan harga mawar yang tetap stabil. Solusi permasalahan. Jika dalam sewaktu-waktu mawar terancam rusak di pasaran, kita dapat mengolahnya menjadi sesuatu selain sebagai hiasan. Misalnya saja yaitu menjadikan suatu produk yang siap guna dan memiliki nilai jual yang tinggi. Di era modern ini banyak sekali gerakan back to nature di mana masyarakat memilih atau beralih menggunakan bahan alam. Salah satunya yaitu produk olahan mawar yang saat ini banyak peminatnya yaitu air mawar. Air mawar ini digunakan untuk kecantikan dan manfaatnya itu banyak sekali. Manfaat yang pertama bisa melembabkan kulit wajah, membantu menyeimbangkan pH kulit, membantu meredakan iritasi pada kulit wajah, mengobati jerawat di wajah, membersihkan kulit di wajah, mencegah penuaan dini, mengatasi kemarahan di kulit wajah, dan lain sebagainya. Peranan stakeholder pada pemerintahan. Dan yang pertama, dalam video ini dijelaskan bahwa para petani mereka mengharapkan adanya pupuk yang bersifat organik dan harga terjangkau bagi para petani sendiri. Tapi belum ditemukan solusi untuk hal ini dan menunjukkan bahwasanya pemerintahan masih belum bisa mengatasi permasalahan tentang pupuk dan pestisida dengan harga yang lebih terjangkau dan untuk para petani. Dan tentu saja permasalahan ini membuat para petani masih menggunakan sesuatu atau bahan-bahan yang banyak menggunakan bahan kimia. Dan yang kedua adalah bisnis. Bisnis sendiri mempunyai relasi yang dimiliki oleh para petani. Dalam video ini membuat pemasaran mawar yang ada menembus sampai keluar daerah dan salah satu wilayahnya adalah wilayah Bali. Hal ini memungkinkan mawar bisa diperjualbelikan kepada daerah yang lebih jauh lagi atau bisa diekspor ke luar negeri melalui bibit. Peran stakeholder masyarakat. Peran masyarakat dalam usaha petani mawar di dalam video tersebut dapat diketahui dari banyaknya pegawai atau karyawan yang bekerja di kebun usaha bunga mawar tersebut. Masyarakat di sini bergerak sebagai pelaku usaha, di mana artinya mereka ikut serta berperan aktif dalam tata niaga mawar. Sehingga hal ini menjadikan sesuatu hal yang sangat positif untuk dapat mengurangi angka pengangguran di lingkungan sekitar petani